Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Bapak dan Ibu, Bapak Giotani dan Ibu Umro. Hari ini saya Felix Yosia dari kelas Ilmu Kelautan kelas B akan memberikan sedikit video tutorial mengenai bagaimana indeks pencemaran dan storage dapat diolah data-datanya menggunakan platform Excel. Jadi tanpa berlama-lama akan saya tampilkan berikut adalah data saya. Baik, dalam data saya ini ditampilkan ada ke-6 parameter. Yang pertama ada parameter amoniak, yang kedua ada parameter CU, yang ketiga ada parameter Hg, yang keempat ada parameter nitrat, yang kelima ada parameter PB, dan keenam adalah Zn. Nah, sebelumnya saat mengerjakan ini kita terdiri dari banyak fase. Untuk indeks pencemaran kita harus menghitung CI per LIJ. Apa itu CI per LIJ? CI itu adalah hasil dari data ini dibagi dengan LIJ dari buku mutu. Nah, buku mutu ini saya menggunakan buku mutu dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004. Nah, di tabel selanjutnya bakal ada lagi tabel CI per LIJ, dan setelah mengerjakan tabel yang kedua kita akan mencoba mengerjakan nilai akar, nilai maksimal, nilai rata-rata, dan IP total dari dua tabel ini. Setelah itu baru kita akan menuju ke storage dan baru menuju ke hasil pengukuran. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin saya akan langsung memulai menghitung dari CI per LIJ amoniak. Nah, untuk amoniak, data saya itu sudah saya berikan, data dari bulan Januari sampai bulan Juni yang sudah diberikan oleh dosen saya. Nah, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja masukkan angkanya di amoniak di bulan Januari. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk memberikan unsur tanda sama dengan. Nah, setelah sudah muncul sama dengan, baru kita masukkan angka amoniak 4,72 dibagi dengan buku mutu dari amonia. Nah, namun di setiap akhir dari pembagiannya harus diberikan dolar ya teman-teman, agar tidak terjadi kesalahan value. Baru kita enter. Nah, setelah ini akan muncul angka seperti ini, baru kita drag akan agar menghasilkan angka untuk parameter bulan-bulan sebelum selanjutnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama terhadap CI per LID, CU, Hg, nitrat, PB, dan juga Zn. Oke, untuk CU jangan lupa sama dengan ini C4 dibagi dengan CU 0,08. Jangan lupa harus ada ini, harus ada dolar, dan enter. Setelah itu baru di drag. Oke, setelah itu baru lanjut ke Hg teman-teman. Sama juga, sama dengan 0,031 dibagi dengan Hg di buku mutu. Di sini ada dolar, sini juga ada dolar, enter, baru di drag ya teman-teman. Baik, setelah sudah kita lanjut ke nitrat lagi, sama dengan nitrat dibagi nitrat, masukkan dolar, enter, lalu di drag ya teman-teman. Oke, baik. Nah, itu ini sama dengan PB 0,014 dibagi dengan PB juga 0,08. Masukkan juga ini, enter, lalu di drag. Oke, untuk Zn juga sama ya teman-teman, sama dengan Zn dibagi Zn, harus ada dolar di masing-masing, baru di enter. Nah, baru di drag. Baik,
Berikut ini adalah hasil tampilan apabila teman-teman sudah melakukan semua perbandingan CI per LIJ untuk perbandingan buku mutu. Selanjutnya kita akan melakukan uji CI per LIJ untuk tabel ini ke tabel yang selanjutnya. Nah, namun peraturan di tabel ini apabila lebih dari satu maka harus kita gunakan rumus ini, sama dengan 1 ditambah dalam kurung 5 dikali log dalam tanda kurung. Nah, misalnya 15,7 ini kan lebih dari satu ya teman-teman. Jadi kita masukkan ke dalam unsur logaritmanya. Masukkan, jangan lupa ini harus ada 2 tanda kurung di tutupnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk ini kan semuanya lebih dari satu ya teman-teman. Nggak ada yang 0. Jadi kita langsung drag aja ke bawah seperti ini. Nah, oke, sudah muncul. Kita lanjut ke CI per LIJ CU. Nah, untuk CU ini juga nggak ada 0 ya teman-teman. Jadi kita lakukan dengan pengujian yang sama. Jadi sama dengan 1 ditambah dalam tanda kurung 5 dikali LOG dalam tanda kurung CU tutup kurung 2 enter, baru kita drag ke bawah ya teman-teman. Nah, setelah sudah kita ke HG. Nah, HG ini juga nggak ada yang kurang dari 0, nitrat juga nggak ada yang kurang dari 0, PB ini ada teman-teman yang 0,625, sama ZN ini juga ada yang banyak yang 0. Nah, nanti kita akan melakukan secara manual tapi setelah kita menghitung ini. Oke, seperti biasa sama dengan 1 ditambah dalam tanda kurung 5 dikali LOG masuk ke HG 3,1 tutup kurung 2 enter. Nah, ini tinggal ditarik teman-teman. Oke, setelah itu kita akan nitrat sama dengan lagi 1 ditambah dalam tanda kurung 5 dikali LOG dalam buka kurung nitrat masukkan ke kurung enter. Oke, tinggal ditarik kita teman-teman. Oke, setelah sudah kita ke PB. Nah, untuk PB ini kan ada ya, ada satu ini yang nyempil teman-teman. Jadi yang kita drag cuman sampai sini aja teman-teman. Jadi sama dengan 1 ditambah dalam tanda kurung 5 dikali LOG buka kurung PB tutup kurung enter. Nah, ini ditarik ke bawah 1 aja teman-teman, jadi nggak semua. Nah, setelah itu baru yang ini ditulis manual 0,625. Lanjut ke bawah. Nah, bawah kita sudah bisa menggunakan 1 plus lagi, 1 plus 5 dikali LOG dalam tanda kurung 8 tutup kurung enter. Ini baru bisa ditarik ya teman-teman. Nah, sudah. Nah, ini kita manual semua. Jadi 0,07 0,0136 36, lalu ke 0,064, lalu ke 0,074, lalu ke 0,032, lalu ke 0,09. Oke, setelah sudah seperti ini teman-teman, maka kita sudah menyelesaikan 2 tabel dari hasil perhitungan CI per LIJ secara perbandingan pembagian ataupun secara 1 plus dalam tanda kurung 5 dikali LOG. Oke, kita lanjut ke nilai akar. Nah, untuk nilai akar teman-teman, nilai akar 2 ini sama aja. Kenapa nilai akar 2 itu sama? Karena akar itu merupakan setiap dari kuadrat, jadi pasti ada 2. Jadi caranya itu sama dengan SQRT, masukkan 2 square root 2 sama dengan. Nah, ini adalah nilai akar 2 ya teman-teman. Di semua Excel nilai akar 2 itu ini, kecuali nilai akar 3, nilai akar 4. Nah, itu beda lagi teman-teman. Nah, selanjutnya ada nilai maksimal.
Nilai maksimal itu didapat dari mana? Nilai maksimal itu bisa kita dapatkan waktu kita menuliskan sama dengan max, sama dengan kita menarik atau mendrag semua dari parameter kita dari amonia sampai ke Zn. Nah, baru kita enter teman-teman. Nah, min juga sama, cuman min itu sama dengan min buka kurung, di drag juga sama teman-teman, lalu di enter. Nah, oke. Untuk nilai min dan max sudah diketahui, baru kita mencari IP total. IP total itu rumusnya seperti ini, sama dengan nilai maksimal ditambah dengan nilai rata-rata dibagi dengan nilai akar 2, sama dengan enter. Nah, kita sudah menemukan nilai IP totalnya. Oke, dari IP total semuanya kita sudah selesaikan dengan baik. Kita lanjut ke storage ya teman-teman. Nah, untuk storage ini sebenarnya angkanya masih sama, storage dengan yang di atas yang ini, data ini. Karena storage dan IP total itu berbeda ya teman-teman. Jadi IP total itu merupakan indeks perairan. Kalau storage ini berbeda parameternya teman-teman. Nah, sudah kita salin. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari storage dari hasil pengukurannya teman-teman. Nah, untuk nilai maksimum, kita lihat nilai maksimum ini. Jadi ini kan ruasnya ke bawah ya teman-teman, biasanya menyamping. Nah, jadi ini maksimumnya itu kita harus drag per masing-masing bulan. Jadi maksimum drag ke sini. Jadi maksimum, nah nanti minimumnya di drag lagi di amonianya tapi dengan promin. Oke, setelah itu kita langsung saja tanpa basa-basi, sama dengan max dan tanda kurung amoniak dari bulan Januari sampai Juni, kita enter. Sudah, ini sama min dalam tanda kurung dari amoniak dari Januari sampai Juni, enter. Oke, kita lanjut ke rata-rata. Kalau rata-rata dalam bahasa Inggris itu average ya teman-teman. Jadi average sama juga amoniak yang ini kita lakukan average, kita enter. Nah, average yang udah ketemu, kita lakukan hal yang sama terhadap Cu, Ag, nitrat, Pb dan Zn. Nah, max Cu, enter, minimum sama dengan in, ya. Oke, rata-ratanya juga sama, average Cu. Oke, sudah. Lalu ke Hg, max. Oke, in. Mungkin teman-teman yang sudah mengerti bisa di skip langsung, mungkin bisa ke perhitungan skor nanti. Sepertinya kita salah deh teman-teman, ini bukan min tapi average. Hampir aja saya salah teman-teman. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita ke PB. Maksimal dari PB kita drag. Oke. Lalu ke min. Di drag juga sama teman-teman. Lalu ke average. Ntar, lalu ke Zn, seng, kita salin juga. Oke, selanjutnya ke min.
dari Zn enter, lalu ke sini average Zn enter. Oke, setelah sudah kita lakukan satuan maksimum minimum rata-rata, selanjutnya kita akan menghitung skornya. Nah, untuk perhitungan skor ini teman-teman, kita harus melihat dari buku mutu juga teman-teman. Jadi setelah perhitungan tadi, perhitungan ini kita harus melihat dua parameter. Yang pertama buku mutu, yang kedua parameter ini teman-teman. Jadi karena saya semuanya parameter kimia, jadi semua saya birukan parameter kimianya. Nah, teman-teman harus lihat di sini. Ketika menghitung ini, maksimum minimum rata-ratanya punya masing-masing skor. Jadi saya contohkan, misalnya amoniak saya itu maksimumnya 8,57 ya teman-teman. 8,57 itu kan kurang dari 10, otomatis dia pakainya yang minus 2 gitu teman-teman. Jadi lalu untuk minimumnya 0,49 itu kan di bawah 10 juga, jadi makanya minus 2 juga. Selanjutnya untuk yang 2,7 itu kan juga di bawah 10, jadi kata-katanya kita pakai minus 6 gitu. Nah, saya kasih contoh untuk yang amoniak, karena tadi skornya berarti min 2 ditambah min 2 ditambah min 6, nah, sama dengan min 10. Selanjutnya kita menghitung CU. Untuk yang CU maksimumnya itu 81,56. 81,56 ini kan di atas 10 ya teman-teman, jadi kita pakainya yang min 4 teman-teman. Jadi sama dengan min 4 ditambah minimumnya 0,65 nih teman-teman. Nah, 0,65 ini teman-teman harus lihat di hasil buku mutu di bagian CU. Nah, CU itu kan buku mutunya 0,08. Berarti kan 0,65 ini di atas 0,08 ya teman-teman. Berarti masih kita hitung ke dalam nilai minimum. Nah, berarti tetap pakai min 2. Kecuali kalau dia di bawah buku mutu ya teman-teman. Kalau di bawah buku mutu otomatis dia jadi 0 teman-teman. 51 itu kan lebih ya. Jadi min 12. Nah, kenapa min 12? Karena ada di sini kimia, kalau misalnya kata-katanya lebih dari 10 dia min 12. Kalau dia maksimal lebih dari 10 dia min 4. Sorry. Oke, kita enter saja. Nah, ini kan semuanya 0,0,0 ya teman-teman. Nah, ini kita harus lihat di Hg. Nah, Hg itu kan 0,01 ya teman-teman. 0,01 itu harus di atas 0,01. Nah, ini kan semuanya lebih dari 0,01 ya, kurang dari 0,01 teman-teman. 0,009, 0,0031, 0,006067. Nah, ini kita jadikan 0 aja teman-teman, semuanya, nggak ada yang lebih soalnya dari buku mutunya, jadi 0. Selanjutnya ke nitrat. Nah, nitrat ini kan 0,86 masih di atas ya. 0,05 juga masih di atas. 0,3 juga masih di atas nitrat. Jadi kita hitung semuanya, tapi ini semuanya di bawah 10. Jadi langsung saja minus 2 ditambah minus 2 ditambah minus 6, hasilnya min 10. Selanjutnya untuk PB. Nah, untuk PB ini 0,08, 0,09, berarti ini kan lebih ya, berarti kita masukkan min 2 sama dengan min 2 ditambah 0,05. 0,05 ini kan juga di atas 0,08, jadi tetap kita hitung min 2 ditambah. Nah, 0,04 ini masih di atas, jadi kita tulis min 6 juga. Nah, oke. Untuk yang terakhir Zn 0,06 ini kan di bawah ya teman-teman. 0,016 ini juga di bawah, 0,003 ini juga di bawah, jadi kita 0 saja. Oke, jadi tinggal kita hitung min 10 minus 8 min 10 min 10, berarti hasilnya adalah minus 48. Baik, itu adalah total dari keseluruhannya. Untuk parameter minus 48 ini teman-teman bisa melihat apakah sudah tercemar atau tidak di internet. Oke, baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Gio dan Bu Umro yang sudah mempercayakan saya untuk mengerjakan mengerjakan tugas ini. Terima kasih semuanya.